Om Swastiastu, pemirsa Bali Express, berjumpa lagi bersama kami. Dan tentunya pemirsa Bali Express, kali ini kami tengah berada di Yayasan Geria Gede Manik Umejati. Baik rekan Bali Express, hari ini kami tengah bersama dengan Ide Pandita Empu Yogiswara. Kali ini Ide akan memaparkan terkait dengan gambaran tahun 2023. Kita sapa dulu Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Awiganamastu. Oke, Om Swastiastu Ide. Kali ini kami ingin mewawancara terkait dengan peralihan tahun di penghujung tahun 2022 ini yang akan memasuki tahun 2023. Seperti apa sih gambaran yang bisa Ide sampaikan untuk pemirsa Bali Express dalam mungkin ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau hal-hal yang perlu dijalankan di tahun 2023. Silakan Ide. Terima kasih kepada kru Bali Express sudah kembali mewawancarai saya sebagai Pandita Empu Yogiswara. Saya akan coba mengulas apa yang diwawancarakan oleh tim Bali Express hari ini. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya mengaturkan puja kepada umat sedharma yang menyaksikan wawancara hari ini. Semoga kita direstui oleh Ida Sang Hyang Widiwasa meduluran antuk pengestungkara. Om Swastiastu, Om Awiganamastu. Umat sedharma umumnya, umat Hindu yang ada di Bali dan Nusantara, saya Empu Yogiswara mencoba mengulas masalah peralihan tahun-tahun yang sudah lewat dan yang akan datang. Saya mulai dari tahun pandemi, diawalkan di tahun 2019. Di dalam konteks warga utawi urip itu yang jumlah dari akhir angka tahun itu sendiri dari tahun 2019, 2 tambah 1 tambah 9 itu artinya 12. 12 artinya itu 1 tambah 2. Di sana adalah angka 3. Makanya di sana di tahun 2019 itu banyaklah terjadinya sesuatu di 3 alam itu sendiri. Contohnya apa yang kita sudah alami di tahun 2019. Satu, ada perubahan disebut dengan virus-virus yang terjadi di alam semesta ini, terutama di dunia. Nah, kembali proses itu kita ketemunya dengan proses virus yang namanya COVID tahun 2002, tahun 2020, 2 tambah 2 itu jumlahnya 4. Nah, disinilah terbentuknya alam manusia. Di sana di proses dalam virus terjadinya perubahan siklus manusia dengan perubahan siklus alam. Perubahan alam ini dibuatlah oleh sistem yang disebut dengan kekuatan-kekuatan manusia. Di dalam pemikiran otak-otak manusia itu sendiri. Contoh titiang, di dalam suatu pelajaran Angastio Purana Ning Tatwo, rahasia-rahasia hidup manusia itu yang disebut dengan Angastio, yaitu
mengelarkan kekuatan-kekuatan manusia disebut dengan catur sana itu. Nah, di sana catur sana itu kekuatan-kekuatan alam itu sendiri yang diaplikasikan oleh manusia. Nah, manusialah yang membentuk. Apakah itu dibuatkan siklus manusia ini biar dia sakit, dibuatlah proses yang disebut dengan apa? Apakah itu virus, obat ini dicampur ini akan terjadi suatu virus alam yang dilepaskan, apakah itu bagian daripada nuklir yang dibuat oleh manusia. Intinya semua itu baik, cuma kita belum bisa menerima. Contohnya, kita tidak diberikan berkerumunan. Mobil dan apa itu alat-alat transportasi dibataskan. Yang cara bahasa kerennya itu direstingkan semua. Apakah manusianya, apakah itu alat transportasinya, apakah itu yang disebut dengan pesawat dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kekuatan manusia ini ingin membentuk alam ini biar terjadinya resting. Tapi tujuannya bagus, tapi dampak yang tidak bagus dialami oleh manusia. Cuma kita yang tidak siap untuk menerima hal itu. Makanya kita banyak mengalami pandemi seperti sekarang ini. Banyaklah yang masuk virus-virus yang lainnya. Nah, di dalam tahun 2020. 2021, 2 tambah 2 tambah 1. Jadi unsur 5. Yang lanjutkan kembali dari unsur Panca Mahabhuta atau yang disebut dengan tadi tahun 2020 itulah unsur Sang Satursana di dalam Angastya Purana yang Tattwa. Dia menyatakan Sang Sat siapa ugi, siapa yang mempelajari yang namanya kekuatan Catursana itu sendiri, tanpa ada kerangka tubuh manusia itu tidak akan bisa merasakan suatu kehidupan. Makanya masuklah lagi satu dari kekuatan itu yang disebut dengan kerangka manusia. Makanya kekuatan-kekuatan Catursana ini sudah disanggah menempati kerangka tubuh manusia. Makanya keluarlah kekuatan disebut dengan Panca Mahabhuta. Nah, makanya di tahun 2021 itu terjadinya lah kekuatan-kekuatan alam itu yang dibuatkan oleh manusia, yang dibentuk oleh manusia, menunjukkanlah alam itu terjadinya sesuatu. Nah, makanya perubahan-perubahan mulai diredakan. Kalau saya kaitkan dengan tubuh manusia, karena tubuh manusia ini ada alam juga. Nah, disinilah dibentuk terasa yang kekuatan alam itu sendiri yang disebut dengan Panca Mahabhuta atau Catursana itu sendiri di tahun 2021. Nah, menuju tahun 2022, nah disinilah 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6. Nah, disinilah sifat penyucian alam ini dibentuk, disucikan. Maka tahun 2022 makanya COVID itu dinyatakan tidak ada lagi. Virus tidak ada lagi. Maka umat manusia itu diberikanlah kebebasan untuk melakukan identitas kerja. Nah, disinilah penyucian ini dibentuk oleh alam itu sendiri. Makanya di dalam tubuh manusia yang disebut dengan Panca Mahabhuta sudah disucikan di dalam spiritnya. Nah, disinilah tidak mengeluarkan yang namanya apa? Rasa-rasa kembali. Nah, di tahun 2022 ini makanya manusia di alam semesta ini akan jenjang perubahan siklus hidup. Makanya yang bekerja mulai bekerja. Yang melakukan identitas di pura, melakukanlah di pura. Melakukan suatu umat Hindu yang melakukan spirit atau upacara, upakara, melakukan mulailah dia terjadi.
Nah, bagaimana nanti akhir-akhir ini? Maka terjadilah yang namanya ciri-ciri alam semesta ini yang kita sudah alami. Apakah itu kebakaran? Apakah itu yang namanya banjir? Apakah itu namanya angin puting beliung dan sebagainya? Nah, disinilah di tahun 2022 ini, karena alam ini sudah dibersihkan, maka terjadilah pembongkaran mikma alam itu sendiri. Bila mana di dalam lapisan Sabda Petala sudah dibersihkan, ibaratkan seperti manusia, karena manusia dimasukin oleh virus, makanya manusia itu diruat. Terjadilah kemunculan efek-efek virus itu sendiri. Maka dimasukkan di dalam ilmu kedokteran, terjadilah pembentukan yang disebut dengan sakit-sakitnya muncul. Apakah keluhan di dalam organ tubuhnya, di dalam jantung, ginjal, hati, dan lain sebagainya. Makanya kelihatan. Keluhan manusia itu kelihatan terjadinya karena sudah diruat atau disucikan. Begitulah yang dialami oleh alam semesta sekarang di tahun 2002 ini. Maka terjadilah dia kemunculan. Apa yang kita alami? Satu, udah ada alam. Banjir. Di mana-mana ada banjir. Kebakaran. Di mana-mana ada kebakaran. Terus, apa sekarang? Angin. Kencang, hujan. Kalau kita cari di dalam waran, ini kan belum sasih kaulu. Ini baru sasih ke-6. Sudah ada yang disebut dengan angin kencang, hujan. Semestinya itu di sasih ke ulu baru kelihatan, karena kaulu mungkin ini yang namanya Desember, karena di Desember ini terjadinya ada angin, hujan, tapi tidak sekencang yang kita alami sekarang. Sekarang ini sudah luar biasa kencangnya. Nah, mungkin alam ini membentuk di akhir tahun 2002 ini perubahan siklus kinerja manusia. Dan alam semesta ini dibentuk, dia akan kembali sempurna. Maka menuju tahun 2023 ini, kalau ida jumlahkan tahun ini menjadi tahun 2 tambah 2 tambah 3. 2 tambah 2 jadi 4 tambah 3, 7. Lapisan yang disebut dengan Sabda Petala, Sabda Sunya, lapisan Sabda Buana. Sabda Petala, alam bawah ke bawah dilapiskan dengan 7. Alam Sabda Loka dilapiskan yang disebut dengan alam sunya, 7 lapis alam sunya itu sendiri. Alam yang disebut dengan buana adalah kita sendiri. Di dalam tubuh manusia itu terjadinya 7 lapisan cakra berudara. Nah, disinilah keseimbangannya. Di dalam proses tahun 2023 ini, alam ini akan membentuk proses posisi-posisi kekuatan-kekuatan alam itu sendiri. Apakah 7 lapis alam ke bawah yang dinamakan Sabda Petala akan menempati cakra-cakra sendiri. Para dewa yang lapisan Sabda Loka akan membentuk ke alam sana. Sekarang di alam Sabda Buana ini yang kita alami sendiri, yang disebut dengan Buana alit kita sendiri, akan membentuk yang disebut dengan perstabilan emosional. Mungkin kita di tahun 2023 ini bisa akan membentuk atau meminit yang namanya tujuan suatu kehidupan. Kita akan mencari suatu kehidupan masing-masing menuju yang disebut dengan Sabda Sunya, Sabda Loka, Sabda Buana. Bagi orang yang bekerja di
pariwisata, kembalilah dia bekerja di pariwisata. Bagi orang yang menekunin yang disebut dengan agama, kembalikan dia ke agama, membicarakan tentang keagamaan. Bagi orang yang petani, dia mengembangkanlah pertaniannya sendiri. Disinilah dia kembali ke alam itu sendiri, sesuai dengan apa kinerja dia masing-masing. Dia akan mendapatkan suatu kehidupan di tahun 2023 ini sendiri. Bagi orang yang mau kembali ke alam dia sendiri, meminit di dalam pemikirannya, meminit pengetahuan itu masing-masing. Makanya orang itu akan bisa mengaplikasikan yang disebut dengan sabda sunyonya. Makanya di dalam suatu alekan bumi ini, menurut ceciren-ceciren yang ada di bumi Kerte, Segara Bumi, nah, di sana sudah tercantum memang sudah. Nah sekarang di dalam bumi kita yang disebut dengan Angga Sarira sudah kita lakukan. Apakah itu melalui sembahyang, apakah melalui meditasi, apakah mulai yang menistanakan sanak satur kita yang disebut Angastya Purananing Tatwo, di sana sudah kita aplikasikan. Nah di tahun 2023 inilah kita akan menuju ke posisi masing-masing. Mudah-mudahan di dalam tahun 2023 ini orang-orang yang keegoannya mencari kesempatan di dalam posisi yang saran. Jangan kita memakai kesempatan di tahun ini untuk memposisikan diri kepentingan pribadi. Tolong, karena tahun ini, tahun ke depan ini, tahun akan memberikan suatu kehidupan bagi alam semesta ini. Kalau kita kembali memposisikan diri kita menjadi seorang yang mendapatkan penguasa itu sendiri dan merugikan orang lain, lagi kembali dunia ini akan hancur. Tolong, tidak sarankan bagi umat kita yang sudah berposisi di dalam sisinya sendiri, tingkatkanlah posisinya, tingkatkanlah kinerja kita, biar kita bisa untuk menstabilkan dunia ini untuk di tahun 2023 ini, biar betul-betul kita di tahun 2024 ini, biar betul-betul kita menikmati hasil dari kekayaan bumi kita sendiri. Yang mana itu? Alam semesta. Kita biar hidup rukun, kita biar bisa hidup berbagi di dalam sesama manusia. Karena apa? Di tahun 2024 itu adalah jumlah 9 kembali kepada siwa ke tengah. Nah sekarang ini kita menuju ke alam pencarian kehidupan. Di tahun 2023 ini kita mencari langkah hidup biar bisa menikmati di tahun 2024 gitu loh. Makanya pemilihan presiden di tahun 2024 ini benar nih. Ini sudah diaplikasikan nih. Kenapa dia memilih tahun 2024? Karena itulah pemimpin, di sanalah tengah siwa. Kalau di sini kita dapatkan pemimpin yang betul-betul menjiwai jiwa siwa, tentramlah dunia ini. Tentram dunia ini. Itu yang ide kalau rasakan di dalam pemikiran ide, bila mana kita buka-buka sastra kita, kurang lebihnya di sana. Kurang lebihnya kita, apalagi kita menekuni yang disebut dengan yoga, samadhi, Angastya Purana Tatwo, apakah itu yang namanya lontar, bumi Kerte, Segara Bumi, dan lain sebagainya. Di sana banyak sekali. Makanya dasar-dasar dari warike utari le alam semesta ini didasarkanlah di dalam warike Tatwo.
Nah, di sana Tiang rasa di tahun 2023 ini kita akan mengalami perubahan siklus yang betul-betul kita akan cari. Siapa yang betul-betul mengaplikasikan dirinya sendiri, dia akan menemukan siwa itu sendiri di tahun 2004. Bila mana dia tidak akan mengaplikasikan dirinya menuju tahun 2023 ini, menuju kehidupan, dia tidak akan menemukan yang nama siwa itu sendiri. Kedamaian tidak akan ditemukan. Makanya di tahun 2023 ini adalah jumlah itu 7. Kalau kita cari di dalam Dewata Nawasanga, tempatnya barat. Makanya di barat itulah ketentuan hidup. Coba kita cari di dalam Lontar Wariga. Dari Uku, Cinta itu awal dari barat. Maka raga orang raga teka uling Jawa kang angin ngale Purwo. Maka Purwo itu kangin. Coba kita bertanya sama leluhur-leluhur kita dari dulu. Uling Nija asal uling Jawa. Jawa itu kau barat. Makanya Uku itu apa? Diawali dari Sinta Urip 7. Inilah dia. Berarti kita berawal sekarang itu dari Urip 7. Inilah wariga yang kita sedang pelajari. Makanya dari pelajaran wariga ini, karena kelipatan 7 dari jumlah tahun sekarang ini 2023 ini, inilah kita nguit dari perjalanan hidup sekarang. Dari sekarang lah, dari tahun ke depan inilah kita akan betul-betul hidup kembali gitu. Kita akan hidup kembali. Dunia ini akan hidup kembali. Apalagi kita di tahun 2024 kita mendapatkan suatu pemimpin yang betul-betul pembawaan jiwa luar biasa akan jadinya dunia ini. Itu loh yang prediksi dari urip tahun ini sendiri. Kenapa di tahun 2000? Kalau kita berbicara dari wariga, kenapa manusia itu ada wawaran dasewara? Kenapa itu ada di kemulan? Maka kabos eke wara ngaran luang ke siki besik widi eke ngaran luang, dui wara ngaran ngopet. Sang eke wara ngereke posiro sang dui wara, maka Tuhan itu menciptakan dua alam gitu loh. Ada lemah, ada petang, ada malam, ada siang, ada timur, ada barat, gitu dia. Nah, disinilah kita mengawali tahun-tahun kita ini, tahun 2003 ini akan menuju kita bangkit kembali. Kita sebagai manusia akan bangkit dengan kehidupan kita masing-masing. Alam semesta ini akan menunjukkanlah apa vibrasi alam itu sendiri. Makanya kita di tahun 2023 ini akan mendapatkan suatu hidup yang betul-betul kita tuju. Maka jumlah angka 7 tujuan hidup itu yang last dari tahun 2019 sampai 2023 ini, mudah-mudahan apa yang rasakan di dalam pemikiran jenazah tiang ini, tiang ulas sekarang ini, mudah-mudahan akan bisa terjadi. Kita akan menemukan yang namanya kehidupan di tahun 2003 ini. Baik Ide, menapak ke tahun 2023 yang jumlah ibtunya ada 7, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana gambaran keadaan
dari segi bencana apa yang harus kita waspadai di tahun 2023 ini? Di dalam bencana-bencana tiang rasa, oke, di dalam tahun 2023 ini yang kelipatan 7. Nah, di sini paling tidak seperti yang bilang tadi, bila mana manusia itu betul-betul menekunkan suatu kehidupannya sesuai anggaran dasar beragama gitu, pasti dia akan menemukan. Karena di dalam konsep Sabto Petala Sabto Surya Sabto Buana ini yang memberikan suatu energi kekuatan. Makanya manusia kalau tidak bisa meminit yang namanya alam ini tidak akan terjadi lagi. Ini kan alam ingin menunjukkan jati dirinya biar alam itu ada kekuatan. Karena kita tidak percaya dengan alam gitu loh. Selama ini kita tidak percaya dengan adanya alam. Keegoan kita yang muncul. Makanya diberikanlah lek ceciren. Satu, kenapa terjadinya ke manusia orang-orang perempuan yang sering kesurupan sekarang, yang kita udah lewat-lewat tahun-tahun yang depan. Kenapa? Itu lek alam semesta. Alam itu ingin menunjukkan bahwa kebenaran alam itu ada kekuatannya. Maka diberikanlah kepada perempuan itu sendiri. Karena perempuan itu kuat dengan situasi kondisi. Orang kuatlah diberikan suatu ceciren biar bisa kita percayakan gitu. Makanya alam ini memberikanlah kepada perempuan. Kembali kepada perempuan. Nah, maka kebanyakanlah perempuan yang terjadi kerauhan. Kita yang tidak sadar kenapa dia begitu, apa terjadinya seperti itu. Karena di sanalah terjadinya alam semesta. Siapa? Ya jelas itu. Ibulah Pertiwi. Alam semesta yang disebut dengan Bapak Akasa. Nah, di sana kita tidak menemukan suatu kekuatan. Kita tidak percaya dengan itu lagi. Karena kita percaya dengan kekuatan kita masing-masing. Maka alam ingin menunjukkan jati dirinya. Maka kita kembalilah ke alam semesta. Makanya orang Hindu itu betul-betul Rida Krano itu luar biasa. Makanya orang Hindu itu coba mungkin kain poleng jangan awak itu ada sih nak dengar kan? Mau coba jadi jangan di pohon-pohon yang besar kita sarungkan pohon itu pasti orang takut. Itulah konsep orang Bali. Trita Krano itulah dia percaya dengan ada alam, percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya manusia. Itu. Nah kita sekarang ini gimana? Kita tidak percaya dengan alam semesta. Nah disinilah alamnya akan menunjukkan, maka terjadilah apa yang kita alami yang sudah lewat ini sendiri. Manusia itu membuatnya namanya apa? Virus manusia ini membuat ini. Akhirnya murka alam itu semesta. Mudah-mudahan di tahun 2003 ini dampak dari manusia ini tidak akan terjadi lagi. Keegoan manusia itu direndahkan sesuai dengan tujuan sendiri. Ya, itu yang Ide lakukan. Baik Ide, tadi juga Ide sampaikan bahwa di tahun 2024 ini Ibtunya 8 yang mencirikan Siwa dan 2024 ini kan bertepatan dengan pemilu. Nah, bagaimana sih ciri pemimpin yang ideal yang bisa dipersiapkan untuk maju di tahun 2024 ini? Kalau kita berbicara di tahun 2024, kalau kita percaya dengan itu yang namanya itu angka alam. Kalau kita tidak percaya dengan angka atau uripnya namanya alam itu sendiri, tidak akan terjadi. Kita akan mengalami, tidak akan mengalami. Kita harus percaya dengan itu sendiri.
kita akan percaya dengan terjadinya alam itu semesta itu sendiri. Makanya terjadilah yang nama disebut dengan itu angka urip itu sendiri. Kenapa di tahun 2024 dia terbentuknya pemilihan yang namanya pemimpin kita. Di tahun 2004 itu kalau dipilih pemimpin kita, presiden kita yang bersifat kesiwan. Arti sifat kesiwan dia artinya di dalam. Kalau kita sudah berbicara dalam, berarti di dalam sekitar itu akan menerima pengaruhnya. Makanya siwa itulah menciptakan dip-dip yang lain gitu. Makanya pemimpin harapan kita ke depan ini biar bisa memberikan suatu kehidupan bagi umatnya yang di bawah. Apakah itu di dalam pengetahuan? Harapan itu di dalam pengetahuan. Anak-anak yang di bawah, yang di dalam perdalaman itu biar betul-betul dia mendapatkan pelajaran atau pengetahuan itu sendiri biar bisa untuk mencari suatu kehidupan. Harapan kita ke depan ini mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bersifat siwa, yang memberikan kesejahteraan kepada umatnya sendiri atau rakyatnya itu sendiri. Itu yang ginikan di tahun 2024 itu sendiri. Maka yang jawab di sana adalah angka 8 itulah siwa. Di tengah dia. Baik, satu lagi ide terkait apa yang harus kita antisipasi di tahun 2023 ini. Antisipasi contohnya? Misalnya dalam hal apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai tujuan yang seperti ide sampaikan tadi. Apa yang kita harus lakukan di tahun 2023 ke depan ini? Pertama, kita harus kembali ke jalan Tuhan. Pertama. Dua, kita harus melakukan suatu yang namanya kinerja sendiri. Kita harus bekerja gitu loh. Mudah-mudahan di tahun 2003 ini kita bisa melakukan suatu kembali ke sistem. Apakah itu ke alam itu sendiri yang disebut dengan kepercayaan kita masing-masing. Ketuhanan lah. Dua, kita harus kembali ke alam kita masing-masing, ke pekerjaan kita masing-masing. Jangan kita saling congkel gitu aja. Kalau kita saling mencongkel yang ini, yang itu, yang ini bagus, yang ini jelek, yang itu bagus, kita akan tidak bisa mengaplikasikan tahun 2000 ini tahun 2003 ini tahun yang menuju jalan Tuhan, jalan kedamaian. Karena itu kembali ke kita sendiri. Kita yang harus semestinya yang bisa mengaplikasikan diri sendiri. Contoh nih, kita disediakan ladang, tapi kita tidak mau bekerja, apakah ladang itu bisa menghasilkan? Kan tidak. Kita tidak punya ladang, tapi kita bisa mengaplikasikan pikiran kita, badan kita menuju pekerjaan, jelas kita menghasilkan. Intinya kita harus kembali ke jalan Tuhan dan ke jalan kinerja kita sendiri ke masing-masing. Makanya kita mendapatkanlah yang disebut dengan apa? Tujuan hidup itu sendiri. Maka alam itu akan apa? Reda. Alam itu akan reda. Tidak akan terjadi sesuatu yang apa yang kita alami itu.
Ini kan udah banyak sekali yang kita alami. Mungkin sekarang ini akan dimulai awal lagi kembali ke netralisir. Sudah lewat ini netralisirnya, kita ke alam yang betul-betul bagus nih tahun 2003 nanti, sesuai dengan kreator masing-masing gitu. Itu ini ide untuk masalah kehidupan manusia itu. Baik, terima kasih pemaparan ide Pandita Empu Yogiswara yang sudah memaparkan terkait dengan gambaran tahun 2023. Pemirsa Bali Express, semoga apa yang disampaikan oleh ide bisa menjadi acuan dalam menjalani kehidupan di tahun depan yang lebih bijaksana. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu hidup berbahagia. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.